Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News, kanal TV anak bangsa. Kali ini kami masih menyoroti perkembangan situasi di Papua bersama sahabat saya Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kami akan mendiskusikan terkait perkembangan terakhir yang baru saja kita baca di media tentang ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ini mengancam akan menghabisi TNI, orang Jawa, orang apalah segala macam. Ini ancaman bagi saya menjadi harus serius kita dukung TNI untuk sekali lagi justru menghabisi mereka. Gitu. Mas Dwi, ada ancaman serius dari kelompok bersenjata Papua. Ya. Jadi kelompok separatis bersenjata di Papua. Dan ini merupakan respon dari gerak cepat Panglima TNI dan Kapolri untuk mengirimkan pasukan, termasuk pasukan setan yang kita bahas kemarin ya. Dia merespon bahwa siap menghabisi TNI dan orang-orang Jawa khususnya di Papua. Ini ancaman yang sangat rasial gitu ya. Nah, Mas Dwi punya pendapat seperti apa? Ya, terima kasih Mas Rudi. Memang ini lagi di media sosial lagi viral ya Mas ya. Jadi pasukan Nasional Pembebasan Papua Barat ya itu mengancam bahwa TNI Polri yang berada di Papua Barat tidak akan bisa keluar dari situ, termasuk ancaman orang-orang Jawa. Ini menurut saya ini hanya gertak sambal, Mas. Kita lihat dari kekuatan aja udah pasti jauh dari. Nah, sekarang ini kan masalahnya tinggal bagaimana TNI bertindak itu aja. Nah, gitu. Sikat habis kalau secara begitu. Setuju. Kita harus mendukung TNI harus dibantu oleh Polri untuk merespon ancaman gertak sambal ini kan. Nah, ini kekuatannya menurut saya kan nggak terlalu banyak. Hanya puluhan orang gitu ya. Atau 50 atau berapalah tapi menurut saya ini harus dibuat langkah aksi yang serius sehingga kita mempunyai kemenangan moral. Betul. Jadi, ini kan skornya mereka masih agak menang karena berhasil menembak Kabinda kemarin. Nah, sekarang harus dibalik, Mas. Oke, Mas, saya setuju. Kita mendukung TNI dan dibantu Polri untuk menuntaskan bukan hanya di Papua Barat saja, tapi juga di Papua secara keseluruhan. Nah, ancaman ini saya mengerti Mas, ini hanya gertak sambal, Mas. Seberapa sih kekuatan dia? Nah, kemudian satu lagi Mas, nih sebelum Mas Rudi dilanjutkan, hanya mereka ini cemen kan itu Mas. Nanti lapor HAM dunia. Nah, kan itu aja senjatanya. Itu yang dia ada. Hanya itu. Jadi mereka bukan kombatan yang militan gitu. Mereka memang berlindung di balik internasional. Makanya sebetulnya saya katakan bahwa selain menumpas di bumi Papua kelompok terorisme ini, itu diplomasi harus penting, Mas. Betul. Untuk mengimbangi tadi, Mas. Jangan sampai TNI Polri dibiarkan begitu saja, sementara hak asasi manusianya dari TNI dan Polri tidak dilindungi, Mas. Ini menyangkut masalah hak asasi, Mas. Saya punya pendapat agak berbeda dengan orang-orang di Komnas HAM maupun tokoh-tokoh politik maupun beberapa tokoh SJW yang mengatakan bahwa penetapan status terorisme untuk kelompok separatis Papua ini akan menutup pintu damai di Papua. Nah, ini yang benar. Kelompok separatis Papua ini sudah jauh di luar batas kepatutan. Membunuh warga lokal, membunuh TNI, membunuh Polri, buruh segala macam, mungkin kepala suku gitu kan. Dokter yang dari Minang itu pernah ditembak juga tukang ojek. Itu luar biasa. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdamai dengan kelompok separatis? Nggak ada, Mas. Nah, saya harus kita harus tahu bahwa pada saat negara sudah menetapkan sebagai terorisme, jangan pernah berdamai atau berunding dengan teroris. Setuju. Teroris itu hanya satu, Mas, pilihannya. Disikat habis. Itu saja. Jangan bermimpi kita harus membuat upaya damai dengan kelompok-kelompok separatis. Kalau mereka diberikan appeal untuk kembali ke NKRI mau, alhamdulillah. Kalau tidak, sikat. Itu hanya setuju. Dua pilihan, dibina atau dibinasakan. Jadi menurut saya
kita Mas sebagai kelompok sipil, Mas Dwi sekarang sudah sipil meskipun mantan militer, harus memberikan dukungan moral kepada TNI Polri. Jangan sampai ragu-ragu dengan omongan dari orang-orang pegiat HAM ini. Setuju Mereka Mas. ini mohon maaf dengan segala hormat, sering melacurkan diri, menggadaikan diri ke dunia internasional dan mengorbankan negara ini. Mereka bilang negara Papua merdeka tidak ada masalah asal tidak ada pelanggaran HAM di sana. Ini kan konyol gitu. Mereka tidak punya nasionalisme. Betul. Nah, saya bisa menyebut aja Dandi Laksono lah, Veronica Kuman lah. Nah, ini kita pertanyakan juga nih Komnas HAM ini. Jangan atas nama HAM pendekatan kita penyelesaian masalah di Papua akhirnya terbengkalai. Nah, Mas tadi bilang HAM tentara dan polisi harus dihargai, Mas. Mereka bukan manusia, Wah. Nah, ini yang penting Dan menurut saya, Mas, jangan pernah ragu dengan HAM. Betul. Pada saat TNI Polri sudah memberantas separatisme dan terorisme, HAM itu bisa dikesampaikan. Kita lihat saja. Setuju. Amerika masuk ke Afghanistan, Irak. Nggak ada. HAM mana? Iya kan? Betul. Kemarin di Syria, ISIS masuk kemana-mana. Memang orang ISIS nggak memperhatikan HAM-nya orang Syria. Jadi jangan ada double standar tentang HAM. Nah, ini yang penting. Jadi jangan percaya dengan kelompok-kelompok SJW atau mohon maaf ini pimpinan Komnas HAM yang mengatakan HAM, tapi HAM dari tentara tidak pernah polisi tidak pernah diperhatikan. Dan yang penting, Mas, integritas wilayah ini diabaikan demi HAM. Ini kan konyol ini. Betul. Setuju, Mas. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh TNI sebagai di ujung tombak sekarang ini kemudian didukung oleh Polri tentunya dengan alat keamanan yang lain, Mas ya. Ini kita dukung full. Mudah-mudahan ini saya sangat berharap ini segera dapat diselesaikan. Gertak sambal yang disampaikan oleh orang-orang dari tentara separatis tadi, Mas. Itu hanya kecil banget itu dari dibandingkan dengan kekuatan kita yang sebenarnya. Mas, saya nggak tahu kenapa saya punya good feeling gitu ya dengan satu TNI menjadi garda di depan, gitu garda depan dalam penanganan Papua. Yang kedua, TNI sudah mulai serius nih mengirimkan ada pasukan setan. Salah satunya adalah pasukan setannya. Ada Paskas juga ada yang turun di situ, ada pasukan komando yang lain. Ini habis segera. Dan bukan apa-apa, bukan kita atau saya bahagia dengan adanya pembunuhan, tapi adalah demi masyarakat Papua. Kapan kita bisa bangun, Mas? Papua bisa berkembang lagi seperti daerah yang lain. Presiden Jokowi sudah memberikan banyak kepada Papua. Infrastrukturnya sudah disiapin semua. Itu hampir tidak ada makna kalau kondisi politik dan keamanan Papua masih bergejolak terus. Tapi satu hal, Mas Dwi, saya tambahkan saja bahwa pemerintah pusat harus mulai juga, mohon maaf nih, kalau TNI dan Polri sudah mulai bersih-bersih ini pengganggu keamanan ini, pemerintah pusat harus juga bersih-bersih birokrasi di Papua. Karena Mas, selama birokrasi di Papua itu tetap korup kayak sekarang, itu gejolak di bawah itu akan tetap muncul. Dan ini bukan kata saya, Mas. Saya pernah langsung bicara dengan salah satu pimpinan atau gubernur jenderal dari Papua Barat. Kegalauan mereka bukan masalah tentara atau polisi tapi adalah korupsi di Papua seolah-olah dibiarkan sehingga mereka merasa tidak adil. Nah, terorisme ini kadang-kadang, Mas, itu kan berawal dari ketidakadilan. Nah, ini harus juga dimengerti bahwa pemerintah pusat itu harus sadar. Jangan ada lagi pragmatisme dari pemimpin ini. Apalagi gubernur tidak mau menerima dengan perubahan nomenklatur yang sudah dianukan oleh pemerintah. Tapi selama itu tidak melanggar undang-undang ini, Mas ya. Nah, ini memang semua orang, Mas. Saya kemarin kita meeting dengan beberapa tokoh, memang mohon maaf nih, dengan hormat saya harus sampaikan mengeluhkan kemana Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian. Pak Tito Karnavian ya. Beliau harusnya bisa tampil membantu TNI dan Polri untuk membantu penyelesaian Papua. Bukan hanya sebagai Menteri Dalam Negeri sekarang, beliau mantan Kapolri dan pernah jadi Kapolda Papua. Jadi networkingnya beliau di Papua sangat kuat. Gitu. Harusnya beliau bisa membantu. Jadi ada yang bilang Pak Tito sekarang mulai pragmatis. Saya tidak percaya. Mudah-mudahan
anggapan orang itu salah Pak Tito. Jadi mohon Bapak tampil kembali seperti dulu beliau pada saat menjadi Kapolri. Kapolri itu kan keren. Iya. Sekarang Pak Tito menghilang begitu saja. Hilang. Ya. Jadi kami rindu Pak Tito tampil kembali seperti dulu. Jangan bicara politik Pak Tito. Pada saat Anda fokus membela NKRI, banyak orang akan menunggu Anda dan mendukung Anda. Ya. Itu yang penting. Oke. Jadi apalagi Mas? Mungkin itu Mas, nah, yang penting bahwa TNI kehadiran TNI di sana mungkin sudah mulai dirasakan sekarang. Nah sekarang bagaimana koordinasi TNI ini Mas? Di sana sebenarnya ada komando-komando Kogab Wilhan itu bisa dilibatkan loh Mas. Ya, trouble spotnya kan ada di Papua. Mestinya itu Kogab Wilhan 3 tuh mana itu yang ada di sana. Bisa Kodam juga masih ada di sana. Kodam di sana. Inilah yang menjadi ujung tombak di dalam memberantas separatis ini Mas. Saya yakin kok Mas. Saya yakin dengan adanya kesempatan TNI untuk kembali dalam posisinya sesuai dengan tupoksi atau tugas pokoknya dari TNI untuk memberantas separatisme ini. TNI on the track termasuk melibatkan semua komponen strategis di daerah sana. Mulai dari Kogab Wilhan, juga ada Kodam di sana, macam-macam. Koop SAU ada lengkap Mas, lengkap. Tinggal ditertibkan dan mungkin disupport informasi dari BIN. Nah, ini luar biasa. Dan satu lagi harus menghilangkan ego sektoral. Ini demi NKRI. Sering kita sampaikan kemarin. Saya sambung. Itu Mas. Siap. Baiklah sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Mas Dwi Badarmanto terkait dengan situasi terakhir di Papua. Yang terakhir adalah adaannya ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Bagi kami ini adalah ancaman kosong, gertak sambal belaka, dan kami berdua yakin TNI dan dibantu dengan Polri bisa menghabiskan mereka dengan segera. Pertama, yang kedua, kami mendukung TNI dan Polri jangan ragu-ragu dengan HAM selama on the track dan kita bicara profesional dari TNI Polri, saya yakin HAM juga menjadi pertimbangan. Jadi orang-orang yang katanya peduli dengan HAM, kami tidak yakin dengan nasionalisme Anda. Dan yang ketiga, jangan pernah berdamai atau membuat deal-deal khusus dengan terorisme, termasuk gerombolan teroris di Papua. Setuju. Betul, setuju Mas. Baik sahabat Indonesia, demikian hot news kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Anda semua, dan kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa dan support kepada pasukan TNI dan Polri untuk memberantas terorisme. Demi apa? Yang pertama adalah menyelamatkan rakyat Papua dari terorisme, dan yang kedua adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di hot news berikutnya.